Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan kerajinan tangan aksesoris dari bahan resin yang beranggota Narita Putri Ningtyas, Ritwina Lestari Makassar, Rizky Novitasari, dan Melina Kartini. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin hari kebutuhan masyarakat meningkat. Ada baiknya setiap manusia mampu berdiri sendiri dengan usahanya untuk bertahan hidup. Usaha itu di antara lain dengan membuka sendiri usaha baru untuk ditekuni. Bisa dimulai dengan industri kecil yang dapat dilakukan mandiri di rumah. Salah satunya adalah bidang kerajinan tangan. Resin adalah eksudat yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan, terutama oleh jenis-jenis pohon runjung. Getah ini biasanya membeku, lambat atau segar, dan membentuk massa yang keras dan sedikit banyak, transparan. Resin dipakai orang, terutama sebagai bahan pernis, perekat, pelapis, makanan, atau agar mengkilat, bahan campuran dupa dan parfum, serta sebagai sumber bahan mentah bagi bahan-bahan organik olahan. Resin yang kami gunakan dalam pembuatan kerajinan adalah jenis resin epoksi. Hasil yang akan didapatkan adalah bening, keras, dan mempunyai daya tahan yang kuat. Salah satu hasil produk aksesoris dari resin adalah gantungan kunci, liontin, kalung, pop socket, serta hiasan pada belakang case handphone. Untuk pemesanan, produk kerajinan tangan ini dilakukan dengan sistem pre-order, sebab setiap pemesan tentu memiliki referensi masing-masing. Misalkan, untuk memesan case handphone, tentu akan handphone yang digunakan, juga berbagai pilihan warna sesuai selera. Jadi produk resin ini dibuat custom dan setiap produk yang telah dibuat satu sama lain tidaklah sama. Visi dan misi. Visi menciptakan berbagai aksesoris resin yang diminati banyak kalangan. Misi, 1, memberikan kualitas yang terbaik. 2, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ketiga, mempromosikan produk di berbagai media agar lebih banyak diketahui orang. Tujuan, 1, menambah pengalaman serta kreativitas. Yang kedua, menyalurkan hobi dan sekaligus mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sebagai sarana dalam melatih dan mewujudkan dalam mendirikan usaha. Kunci gantungan berbentuk alfabet, aksesoris untuk penunjang ponsel seperti case handphone dan juga pop socket, atau grip talk yang mana customer dapat kostum memilih warna bunga sesuai keinginan. Dan ini untuk contoh produk kami. Untuk struktur organisasi, untuk ketua tugasnya merupakan pimpinan yang mengatur semua rencana supaya berjalan dengan lancar, melakukan produksi setiap barang yang dipesan oleh customer, serta melakukan koordinasi terhadap anggota lainnya. Untuk anggota 1, tugasnya membantu ketua dengan membuat data-data planning, pemasukan, dan pengeluaran barang yang akan digunakan untuk diproduksi. Untuk anggota 2, tugasnya membantu dalam mengembangkan produk baru dengan ketua melalui research dan serta melakukan inovasi agar produk yang sudah ada makin baik lagi.
Untuk anggota ketiganya, tugasnya untuk menjaga ketersediaan stok bahan, mengorder bahan yang stoknya telah menipis, serta membantu dalam melakukan pelayanan kepada customer. Yang berikut, layout bisnis. Bisnis model Canvas atau BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Yang pertama, key partners, berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Pihak yang sebagai key partner dalam bisnis ini adalah supplier bahan baku untuk produksi, guna mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas baik. Yang kedua, key activities. Key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Dalam hal ini, kami membuat desain produk serta selalu melakukan inovasi terbaru yang lebih unik dan menarik agar konsumen tertarik di saat ditampilkan katalog produk dengan menggunakan media sosial sebagai media promosi. Yang ketiga, key resource. Dalam membangun suatu usaha, kita harus mengetahui sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang utama adalah alat dan bahan yang digunakan telah sesuai, di mana didapatkan dari supplier yang terpercaya agar kualitasnya selalu baik. Selain itu, memperhatikan setiap detail dan teknik dalam pembuatan produk berbahan resin dengan cara selalu mencari referensi dari berbagai sumber dalam memecahkan setiap masalah produksi. Yang keempat, value proposition. Value proposition atau nilai manfaat produk atau layanan merupakan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli produk atau menggunakan pelayanan jasa. Pada produk ini yang kami jual value proposition-nya adalah yang pertama, produk yang dibuat unik karena tidak bisa 100% sama satu sama lain meskipun warna dan bahan serupa. Dalam hal ini tentu saja dapat terjadi karena dibuat dengan tangan satu persatu bukan dengan mesin. Yang kedua, produk custom dapat menyesuaikan selera masing-masing customer, yaitu customer dapat memilih warna, menambah inisial nama, dan sebagainya. Yang kelima, customer relationship adalah cara penjual menjalin ikatan dengan konsumen atau pembeli. Pada elemen ini kami menerapkan yang pertama, memberikan free gift pada setiap paket yang dikirim. Pada bisnis ini sesuai dengan nama toko kami, maka kami memberikan hadiah berupa permen. Yang kedua, menyelipkan kartu ucapan terima kasih dari kami sebagai apresiasi atas pembelian produk. Customer juga dapat menambah kartu ucapan lainnya, misalkan ucapan ulang tahun sebagai kado teman atau pasangan. Yang ketiga, diskon dan promosi seperti fitur gratis ongkir pada marketplace yang digunakan. Yang keempat, selalu fast respon serta ramah dalam melayani customer. Yang keenam, channels. Channels merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer. Kami memanfaatkan jaringan internet dan platform online. Sosial media yang kami gunakan saat ini adalah Instagram dan marketplace yang digunakan adalah Shopee dan Tokopedia. Yang ketujuh, customer segment. Customer segment menjadi blok area yang paling utama karena dari pelangganlah kita akan mendapatkan pemasukan. Sesuai tampilan produk yang unik dan cantik, maka usaha kerajinan tangan ini menargetkan kaum perempuan, baik remaja maupun usia dewasa sekitar 20-40 tahun. Dengan adanya kemudahan fasilitas aplikasi belanja online,
maka tidak hanya ditargetkan pada wilayah dekat lokasi usaha, namun kini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang kedelapan, cost struktur. Cost struktur atau struktur biaya adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan key activities dan menghasilkan value proposition. Dalam hal ini meliputi yang pertama, biaya bahan baku, kedua, biaya promosi, yang ketiga, biaya packing, yang keempat, biaya proses pembuatan. 9. Revenue streams. Revenue streams adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Dalam hal ini, secara keseluruhan, kami mendapat dari hasil penjualan produk kerajinan tangan kami kepada customer. Untuk mendapatkan laba, produk resin keychain custom menargetkan penjualan dalam 1 bulan minimal terjual 35 piece. Dan untuk resin pop socket atau grip toe custom menargetkan penjualan minimal 10 piece. Untuk resin phone case custom menargetkan minimal 10 piece. Selanjutnya kita masuk ke financial plan. Yang pertama adalah business preparation budget. Berikut adalah daftar dari alat dan bahan yang akan kami gunakan. Mulai dari ada resin, kemudian ada bunga kering yang sudah dipres, ada cetakan silikon alfabet, timbangan mini, heat gun, cup untuk wadah resin serta pengaduk, mesin bor listrik, sarung tangan plastik, gold foil, gantungan kunci, akrilik phone case bening, pop socket polos, kardus box untuk packaging, kertas ivory sebagai packaging juga, kemudian kertas stiker, kertas durslak, tinta printer, permen sebagai free gift, serta biaya iklan. Dengan total seluruh preparation budget yang digunakan yaitu sebesar 1.629.000. Selanjutnya kita masuk ke profit revenue sharing. Pengertian dari profit revenue sharing akan memberikan informasi kepada calon investor tentang mekanisme investasi yang akan mereka lakukan. Untuk produk resin kitchen custom, pada minggu pertama sebesar 224.000, pada minggu kedua 252.000, pada minggu ketiga sebesar 252.000 dan minggu keempat 252.000 dengan total keseluruhan sebesar 980.000. Untuk resin pop socket custom pada minggu pertama sebesar 65.800, pada minggu kedua 98.700, minggu ketiga 98.700, dan minggu keempat 65.800, dengan totalnya sebesar 329.000. Untuk resin phone case custom, pada minggu pertama 237.000, minggu kedua 158.000, minggu ketiga 237.000, minggu keempat 158.000 dengan totalnya sebesar 790.000. Selanjutnya kita menentukan harga jual. Untuk modal kita dapat dari preparation budget yaitu sebesar 1.629.000. Kemudian dengan perkiraan rencana penjualan untuk resin kitchen custom sebesar 35 pieces, kemudian resin pop socket custom sebesar 10 pieces, resin phone case custom sebesar 10 pieces dengan keuntungan 35%. Yang pertama kita akan menghitung harga jual resin kitchen custom atau gantungan kunci. Yang perlu kita hitung adalah biaya perkiraan penggunaan resin. Dalam satu pieces kurang lebih dibutuhkan 20 gram. Maka kita perlu mencari harga per gram dari
resin yang kita beli, yaitu per botolnya 700 gram dengan harga 130.000. Cara menghitungnya yaitu 130.000 dibagi 700 gram, maka akan mendapatkan nilai harga per gramnya, kemudian kita kali dengan jumlah pemakaian yaitu 20 gram, maka akan mendapat harga 3.700. Kemudian biaya pemakaian bunga. Satu pak bisa digunakan untuk kurang lebih 7 pieces keychain. Dengan harga satu paknya 40.000, kita bagi 7, maka harga satuannya 5.700. Kemudian biaya keychain atau gantungan kunci sebagai pengaitnya per piecesnya sebesar 4.000. Biaya packaging, yaitu berupa kardus dan juga free gift-nya permen, kita hitung 4.000, biaya lain-lain 3.300, kemudian kita total keseluruhannya mendapatkan harga 20.700. Untuk perhitungan harga jual satuan, yaitu total biaya ditambah total biaya dikali keuntungan 35%. Maka akan mendapatkan harga untuk resin keychain custom seharga 28.000. Selanjutnya menentukan harga jual dari resin pop socket atau grip talk. Untuk perkiraan penggunaan resin sebesar 15 gram. Cara menghitungnya masih sama seperti tadi, yaitu kita cari harga per 1 gram dari resin yang kita beli, maka akan mendapatkan harga per 15 gram yaitu 2.700. Kemudian harga bunganya 5.700, biaya per soketnya 10.000, biaya packaging yaitu kardus box dan free gift permen sebesar 4.000, biaya lain-lain 2.000, maka total biaya yang digunakan sebesar 24.400. Harga jual satuan, total biaya ditambah total biaya dikali 35%, maka mendapatkan harga jual yaitu 32.900 untuk harga resin pop socket atau grip talk custom. Untuk perhitungan harga jual resin podcast custom, perkiraan biaya penggunaan resin ini lebih banyak, yaitu sebesar 40 gram. Maka untuk cara penghitungnya masih sama seperti tadi, yaitu kita mendapatkan harganya sebesar 7.500. Kemudian biaya pemakaian bunga ini juga lebih banyak. Satu pak bisa digunakan kurang lebih untuk 2 pieces podcast custom, yaitu 40.000 kita bagi 2 sebesar 20.000 untuk penggunaan bunga. Kemudian harga akrilik podcast beningnya 15.000, biaya packagingnya 4.000, yaitu kardus dan free gift permen, biaya lain-lainnya 12.000. Untuk keseluruhan total biaya yang digunakan sebesar 58.500. Jadi harga jual satuannya total biaya ditambah total biaya dikali keuntungan 35%, maka kita mendapatkan harga satuan resin podcast custom seharga 79.000. Perhitungan keuntungan, seperti yang sudah kita sebutkan di atas tadi, kita mengambil keuntungan sebesar 35%. Resin keychain custom persatuan dari harga awal belum kita tambah keuntungan seharga 20.700 dan keuntungannya 35% 7.300, maka harga jualnya 28.000. Untuk resin pop socket atau grip talk custom, harga awalnya 24.400, keuntungan kita dapat per piecesnya 8.500. Untuk resin podcast custom, persatuan harga awalnya 58.500 dengan keuntungannya 20.500. Kemudian kita hitung keuntungan penjualan. Resin keychain custom, harga penjualan kita yaitu 28.000, kita kali 35 pieces dari jumlah perkiraan penjualan kita.
yaitu kita mendapat sebesar 980.000. Itu adalah laba kotor ya. Terus untuk profit, di 980.000 kita kurangi 724.000, itu kita dapat dari harga awal kita kali 35 pieces. Kemudian setelah kita hitung, kita mendapat profit bersih sebesar 225.500. Untuk resin pop socket atau grip top custom, harga per piecesnya 32.900. Perkiraan kita bisa menjual 10 pieces, maka untuk laba kotor kita dapat 329.000. Dengan profitnya 329.000 kita kurangi 244, kita dapat dari harga awalnya yaitu 24.400, kita kali 10. Hasilnya adalah 244.000, maka profit bersih atau laba bersih yang kita dapat adalah 85.000. Untuk resin Poncase Custom, harga satuan yang kita jual 79.000. Dengan perkiraan penjualan kita adalah 10 pieces, maka laba kotor yang didapat adalah 790.000, kemudian profit atau laba bersih 790.000, kita kurangi 585.000. Yang didapat dari harga awalnya yaitu 585.000 dikali 10. Jadi total laba bersih untuk resin Poncase Custom yaitu 205.000. Selanjutnya kita masuk ke break even point atau BEP. Adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Yang pertama kita hitung BEP Resin Kitchen Custom, yaitu BEP sama dengan total biaya dibagi harga jual rata-rata. Total biaya yang kita gunakan yaitu modal tadi di awal sebesar 1.629.000, kita bagi harga Resin Kitchen Custom yaitu 28.000. Maka break even point-nya adalah 58,17 atau kita bulatkan 59 pieces. Di sini target penjualannya saya buat per minggu karena untuk pemesanan produk kerajinan tangan ini kami melakukan pre-order, yaitu karena kami tidak bisa dalam sehari langsung jadi memerlukan waktu bisa 3-5 hari. Jadi lebih efektif dengan perhitungan yaitu target penjualan per minggu. Untuk total per minggu yaitu sama dengan BEP dibagi target penjualan per minggu, yaitu BEP-nya 59 dibagi 15. 15 ini didapat dari 59 dibagi 4, karena kan sebulan ada 4 minggu. Saya bulatkan jadi 15. Dan totalnya ada 3,93 atau 1 minggu. Untuk mencapai BEP, maka harus menjual 15 pieces resin kitchen dalam 1 minggu. Perhitungan BEP resin pop socket atau grip top custom. BEP sama dengan total biaya dibagi harga jual rata-rata. Total biaya yaitu modal di awal 1.629.000, kita bagi harga pop socketnya 32.900, maka break even point-nya yaitu 49,5, kita bulatkan jadi 50 pieces. Total per minggu, BEP dibagi target penjualan per minggu yaitu 13 pieces, yaitu saya dapat dari 50 pieces dibagi 4, karena itu tadi sebulan ada 4 minggu kan. Saya bulatkan jadi 13,
maka dapatnya 3,84 atau dalam seminggu. Untuk mencapai BEP, maka kita harus menjual 13 pieces resin socket atau grip toe custom dalam 1 minggu. Kemudian perhitungan BEP resin Poundcase custom, yaitu BEP sama dengan total biaya dibagi harga jual rata-rata. Total biaya 1.629.000, kita bagi harga jual 79.000. Maka kita mendapat 20,6 atau kita bulatkan 21 pieces. Untuk total per minggu yaitu BEP bagi target penjualan. BEP 21 kita bagi target penjualan per minggu 6. Didapat dari 21 pieces dibagi 4. Saya bulatkan jadi 6. Jadi hasilnya 3,5 atau 1 minggu. Untuk mencapai BEP harus menjual 6 pieces resin Poundcase custom dalam 1 minggu. Kesimpulan. Setelah melalui pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha kerajinan tangan aksesoris dari bahan resin ini layak untuk dijual. Dalam menjalankannya bisa dilakukan sendiri di rumah, apalagi di situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Dalam proses pembuatan memang sedikit rumit dan memakan waktu, tapi seiring berjalannya waktu, tentunya akan lebih mahir dalam membuat. Untuk mengantisipasi adanya saingan yang lebih unggul daripada kami di masa yang akan datang, maka dari itu mulai sekarang kami mempersiapkan diri untuk memperbaiki secara perlahan kekurangan yang terdapat pada produk kami. Selain itu, kami meningkatkan nilai produk dan menciptakan produk inovasi lainnya. Tujuannya agar semakin hari usaha kami jalankan ini mengalami peningkatan dan tentunya akan menambah mutu dari produk yang kami pasarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua.